Sekarang kita berlatih tentang soal-soal meiosis ya. Nah, yang pertama ya, soal yang pertama yang soal yang ini teman-teman. Ya, nomor 1. Nih, ya. Jadi ada gambar sel, kemudian di dalam selnya itu sedang terjadi proses pembelahan reproduksi sel ya. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kita lihat ya, ini ada di tengah-tengah, berarti ini tahap metafase. Yang perlu diamati ini adalah kromosom dengan 4 kromatid, berarti ini adalah tetrat. Kalau tetrat ada di bidang ekuator, ini berarti adalah pembelahan meiosis ya. Pembelahan meiosis. Meiosis. Oh my god. Oke, meiosis ya. Meosisnya kalau masih tetrat ya, berarti ini adalah meiosis 1 ya. Jadi ini adalah tahap metafase. Metafase ya. Metafase. Metafase berapa? Metafase 1. Oke. Lanjut yang gambar B. Ya, gambar B ini kromosom homolog, ini juga kromosom homolog ya. Kemudian mereka ini saling berpasangan, berarti ini juga meiosis 1. Membran nukleusnya memudar, kemudian terbentuk benang spindle, berarti ini tahap apa? Profase. Karena meiosis 1 berarti di sini adalah profase 1. Lanjut lagi yang C. Gambar C ini yang bergerak ke kutub yang berlawanan ini masing-masing adalah kromosom dengan 2 kromatid. Berarti ini sister kromatid. Kalau begitu ini adalah anafase 1 ya. Ini adalah anafase 1. Anafase 1 ya. Jadi A adalah metafase 1 karena ada kromosom dengan 4 kromatid atau tetrat ini di bidang ekuator ya. Kemudian yang gambar B ini kromosom homolog ya. Itu saling berdekatan nih sehingga terbentuk tetrat. Kemudian ada ini kiasma ini saling tumpang tindih ya. Berarti ini adalah tahap profase 1. Kemudian ini gambar yang C adalah anafase 1. Ini kromosom dengan 2 kromatid yang bergerak ke kutub yang berlawanan. Oke. Lanjut lagi ke soal yang ini. Selanjutnya kita akan bahas soal tentang gametogenesis pada hewan, yaitu peristiwa oogenesis dan spermatogenesis ya. Oogenesis dan spermatogenesis ini sudah dipelajari ya di kelas 11 ini ya, di kelas 11 semester 2 ya. Kita mulai dari oogenesis. Jadi sel primordial untuk membentuk ovum itu adalah oogonium ya. Oogonium jumlah kromosomnya adalah diploid. Pertama ya, nomor 1 nih oogonium ya. Kemudian oogonium ini membelah secara mitosis ya. Secara mitosis dihasilkan oosit primer. Karena mitosis jumlah kromosom anakan sama dengan jumlah kromosom induk, sama-sama diploid 2N. Berikutnya ya, oosit primer ini membelah secara meiosis. Pertama adalah tahap meiosis 1 ya. Dihasilkan 2 sel anakan baru, yaitu yang satu lebih besar namanya adalah oosit sekunder, dan yang satunya lebih kecil lagi namanya adalah polosit 1 atau badan polar 1. Karena meiosis 1 terjadi reduksi kromosom, sehingga induknya yang oosit primer diploid, akhirnya anakannya oosit sekunder dan polosit itu jadi haploid semua, NN. Selanjutnya
Sesudah terbentuk dua sel anakan ini ya, lanjut ke meiosis kedua. Ya, di meiosis 2 ini masing-masing sel anakan akan membelah jadi 2 sel anakan baru ya. Jadi yang ini lebih besar lagi, namanya adalah ootit. Jumlah kromosomnya sama dengan induknya ya, N. Kemudian ini lebih kecil lagi ya. Yang polosit juga membelah jadi 2 lagi, masing-masing jadi 2 polosit juga. Akhirnya polositnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 polosit 2 ya. Dan dihasilkan 1 ootit N nih ya. Nah, untuk polosit 2 ini ya, karena ukuran kecil ya, karena ukuran selnya kecil ya, dia mendapatkan sitoplasma dan organel sel lebih sedikit, akibatnya lama-lama dia cepat mati, terdegradasi ya. Untuk ootit sendiri ya, dia terus berkembang ya sampai dihasilkan yang nomor 5 ini, yaitu ovum. Oke? Sudah jelas ya? Lanjut ke spermatogenesis. Kalau spermatogenesis proses pembentukan sperma ya. Sel primordialnya adalah spermatogonium. Nomor 1 ini spermatogonium, jumlah kromosomnya diploid. 2N ya. Membelah secara mitosis, dihasilkan yang nomor 2 nih. Namanya adalah spermatosit primer. Karena mitosis, jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induk, masing-masing diploid 2N. Kemudian spermatosit primer ini membelah secara meiosis. Pertama meiosis 1 dihasilkan 2 sel anakan, yaitu nomor 3 namanya adalah spermatosit sekunder. Terjadi reduksi kromosom dari diploid menjadi haploid N. Lanjut ke tahap meiosis 2 ya. Masing-masing spermatosit sekunder ini membelah masing-masing jadi 2 sel ya. Akhirnya dihasilkan 4 sel anakan nih, namanya adalah spermatid. Di sini tidak terjadi reduksi kromosom lagi, jadi ini sama dengan induknya yang ini, di haploid NN. Berikutnya spermatid ini mengalami spermiogenesis sehingga dihasilkan sperma ya. Jumlah kromosom sperma untuk yang 5 ini adalah N juga ya. Udah ya? Iya. Soal selanjutnya ya, tentang meiosis ya. Meiosis kan terjadi pada sel kelamin. Sel kelamin itu tidak hanya ada pada hewan ya teman-teman, tetapi juga ada pada tumbuhan ya. Tumbuhan mulai dari lumut, paku, dan tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal pada tumbuhan tingkat tinggi ya. Ini adalah gambar bunga ya. Kita coba urai bagian-bagiannya. Nomor 1 ini adalah mahkota bunga ya. Nomor 2 ini karpelnya ya, atau putik. Nomor 3 ini stamen atau benang sarinya ya. Nomor 4 ini adalah tempat bakal buah dan bakal biji. Nomor 5 ini adalah kelopak bunga, dan nomor 6 adalah tangkai bunga. Nah, pada setangkai bunga ini ya terjadi reproduksi sel secara mitosis dan meiosis ya. Kalau mitosisnya kan berarti terjadi pada sel tubuh. Ayo, bagian dari sel tubuh pada bunga ini bagian mana saja? Ya, tentunya nomor 1 yaitu bagian mahkota bunga. Kemudian nomor ini nomor 5 kelopak bunga. Selanjutnya adalah nomor 6 yaitu tangkai bunga. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 ini kalau seandainya ini adalah stilus ya, ini adalah kayak saluran di dalam putik, berarti ini termasuk ini termasuk sel tubuh ya, sel tubuh. Nah, kalau yang mengalami pembelahan meiosis bagian mana? Bagian mana? Ya, tentunya adalah pada sel kelamin pada bunga ini. Sel kelaminnya ada pada ini ya, bagian kepala sari, karena kepala sari ini nantinya yang akan menghasilkan serbuk sari ya. Jadi bagian antarnya ini akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian adalah di bagian di dalam sini ada bagian ini bakal bijinya ya, ovarinya ya. Jadi sekali lagi, tempat terjadinya pembelahan secara mitosis itu nomor 1, 2, 5, 6. Sedangkan tempat terjadinya pembelahan
meiosis ya, itu nomor 3 dan nomor 4.